Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menggunakan fungsi rekursif menggunakan bahasa C di Microsoft Visual Studio 2013. Di sini untuk contoh permasalahan yang menggunakan solusi menggunakan fungsi rekursif itu adalah contohnya misalnya faktorial. Nah, di sini sudah ada program faktorialnya. Di sini kita buat seperti biasa, include library yang kita perlukan, lalu membuat fungsi mainnya, lalu deklarasi variabel apa yang kita perlukan. Nah, di sini kita memerlukan integer m untuk variabel penampung bilangan bulat positif. Lalu di sini ada integer faktorial integer k, ini merupakan prototipe fungsi. Nah, fungsi rekursif itu seperti ini. Intinya fungsi rekursif itu dia sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, di mana letak pemanggilan dirinya sendiri itu? Misalnya di sini kita memasukkan 5, lalu melalui perhitungan rekursif, di sini dia memanggil fungsinya faktorial, lalu panggil ke fungsi di sini. Lalu jika k-nya sama dengan 0, maka dia mengembalikan nilai 1 kepada integer k-nya. Kenapa? Karena sebuah faktorial itu tidak jika faktorial 0 itu hasilnya adalah 1, maka dia mengembalikan nilai 1 ke k. Jika tidak, maka dia mengembalikan nilai bahwa k itu dikali fungsinya sendiri yang k-nya itu dikurangi 1. Jadi seperti ini. Misalnya contohnya nih, misalnya 4 faktorial itu adalah 4 dikali 3 faktorial. Nah, maksud dari fungsi rekursif ini tuh seperti ini. Nah, kita coba running programnya. Klik kanan pada project, pilih debug, ada start new instance, lalu tunggu sebentar. Nah, ada tampilan seperti ini kan. Masukkan sembarang bilangan bulat positif. Misalnya saya ingin memasukkan 4 faktorial itu berapa hasilnya? Melalui perhitungan rekursif, 4 faktorial itu sama dengan 24. 4 faktorial itu adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Seperti itu. Maka hasilnya adalah 24. Sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan deret Fibonacci di bahasa C menggunakan Microsoft Visual Studio 2013. Deret Fibonacci itu adalah deret angka di mana dua angka pertama sama dengan 1 dan angka seterusnya merupakan jumlah dari dua angka sebelumnya. Nah, berikut adalah deret Fibonacci. Misalnya deret Fibonacci-nya itu adalah 1, 1, ini dua angka ini merupakan angka pasti 1, lalu angka ketiganya itu 1 ditambah 1, lalu yang 3 ini 1 tambah 2, 5 ini 2 tambah 3, 8 ini 3 tambah 5, 13 ini 8 ditambah 5, dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini ada contoh program Fibonacci. Di sini menggunakan fungsi rekursif. Nah, seperti biasa kita deklarasikan library-nya yang kita perlu itu apa aja. Lalu di sini kita menggunakan fungsi mainnya, jangan lupa. Lalu di dalamnya ada deklarasi variabel m, dan ini adalah prototipe fungsi. Lalu masukkan sembarang bilangan bulat positif, masukkan ke dalam variabel m. Lalu di sini kita memanggil fungsi Fibonacci-nya. Nah, panggil ke sini.
lalu yang tadi kita masukkan di dalam variabel m itu dimasukkan ke dalam parameter integer k. Lalu di sini fib-nya itu adalah 1. Jadi jika k-nya itu, jika kita memasukkan m-nya di sini lalu dikirim ke sini, nah jika k-nya itu lebih besar sama dengan 2, maka dia akan menjalankan program yang ini. Namun jika tidak, dia mengembalikan nilai fib-nya. Jadi jika nilainya 1, dia akan mengembalikan nilai fib-nya itu 1 dan mencetak ke sini seperti itu misalnya. Kita coba programnya, klik kanan pada modul pada project yang Anda buat, lalu pilih debug, ada start new instance. Nah, misalnya kita di sini masukkan angka 4 misalnya. Nah, melalui perhitungan rekursif, bilangan keempat dari deret Fibonacci itu adalah 3. Nah, kita lihat di sini deret Fibonacci itu bilangan keempat, 1, 2, itu adalah 3. Ya, nah berarti programnya betul ya. Bilangan keempat dari deret Fibonacci adalah 3. Mungkin sekian penjelasan program deret Fibonacci dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah program mengenai menara Hanoi menggunakan bahasa C di Microsoft Visual Studio 2013. Nah, menara Hanoi itu apa sih? Menara Hanoi adalah sebuah jenis permainan atau game. Nah, ilustrasi permainannya ini adalah pertama itu ada 3 buah tiang. Yang kedua itu tiang pertama berisi tumpukan cakram. Cakram dengan diameter terbesar berada pada posisi paling bawah, sementara cakram berdiameter lebih kecil ditumpuk di atasnya. Demikian seterusnya sehingga paling atas adalah cakram berdiameter yang kecil. Lalu seluruh cakram pada tiang pertama harus dipindahkan ke tiang yang ketiga sedemikian sehingga kondisi tumpukannya sama, yaitu cakram ditumpuk dari diameter terbesar hingga cakram yang diameternya kecil berada paling atas. Yang keempat, untuk itu ada tiang kedua yang digunakan sebagai alat bantu pemindahan cakram tersebut. Yang terakhir, syarat permainannya yaitu pemindahan cakram antar tiang hanya diperkenankan satu persatu, dan pada tiang manapun tidak boleh ada tumpukan di mana cakram yang lebih besar berada di atas cakram yang kecil. Seperti itu mungkin penjelasan tentang menara Hanoi. Nah, kita sekarang coba lihat programnya menara Hanoi ini seperti apa. Programnya seperti berikut. Di sini saya menggunakan Microsoft Visual Studio 2013. Nah, pertama kita deklarasikan terlebih dahulu, kita ketik dahulu library apa yang perlu kita gunakan di program ini. Lalu tentu saja kita menggunakan fungsi main. Nah, di sini kita deklarasi variabel, lalu yang ini kita membuat type fungsi yang di dalamnya ada 4 parameter. Lalu di sini kita memasukkan jumlah cakram, dimasukkan ke dalam variabel m. Di sini langkah-langkah pemindahan cakramnya itu pemanggilan si fungsi Hanoi. Nah, di sini kita mengirimkan karakter 1, 2, 3 ke dalam fungsi Hanoi ini. Lalu jika si n-nya ini, jika kita memasukkan jumlah cakramnya 1, maka dia akan mencetak pindah cakram paling atas dari tiang X ke tiang Z. X itu tadi isinya 1 dan Z itu adalah 3. Nah, jika tidak, maka dia akan menjalankan programnya ini. Kita coba saja langsung bagaimana cara kerja programnya. Kita klik kanan pada project yang telah Anda buat, lalu pilih debug, ada start, klik kanan, pilih debug, ada start new instance. Nah, misalnya kita ingin menjalankan dulu, misalnya n itu sama dengan 1, maka tampilannya akan seperti ini. Kita coba 1.
Nah, langkah-langkah pemindahan cakramnya itu, pindahkan cakram paling atas dari tiang 1 ke tiang 3. Sekarang kita coba lebih dari 1, maka dia akan menjalankan fungsi yang ini. Kita coba, misalnya 3. Nah, maka langkah-langkah pemindahan cakramnya dia ada 7 cara, 7 tahapan, seperti itu. Sekian penjelasan program dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan program bahasa C tentang mutual recursion. Mutual recursion di Microsoft Visual Studio 2013. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sebuah programnya. Pertama, seperti biasa, kita perlu include library yang kita perlukan. Lalu di sini ada prototype fungsi, ada integer genap dan integer ganjil. Lalu di sini kita di dalam fungsi main ada deklarasi variabel. Lalu di sini kita mencetak, masukkan sembarang bilangan bulat berupa integer dimasukkan ke dalam variabel k. Jika k-nya itu sama dengan 0, maka mencetak 0 bukan bilangan genap dan bukan bilangan ganjil. Jika angkanya bukan sama dengan 0, maka BS, variabel BS itu adalah fungsi genap. Fungsi genap, jika BS-nya sama dengan 1, maka bilangannya genap. Jika BS-nya sama dengan 0, maka bilangan adalah ganjil. Lalu di sini ada integer genap dan integer ganjil. Sebenarnya mutual recursion itu adalah seperti rekursif, fungsi rekursif, namun mutual recursion itu dia memanggil fungsi lain, sedangkan fungsi rekursif itu dia memanggil fungsinya sendiri. Lalu fungsi ABS ini dia untuk mencari nilai mutlak atau nilai positif dari suatu variabel. Misalnya di sini n. Seperti itu. Jika n-nya sama 0, dia mengembalikan nilai 1. Jika tidak, dia memanggil fungsi lain, yaitu fungsi ganjil. Seperti itu. Kita coba jalankan programnya. Klik kanan pada project, pilih debug, lalu pilih start new instance. Nah, di sini masukkan sembarang bilangan bulat. Misalnya kita coba dulu yang sama dengan 0. Maka hasilnya 0 bukan bilangan genap dan bukan bilangan ganjil. Lalu kita coba lagi debug. Misalnya kita masukkan bilangan bulatnya itu genap. Maka bilangan 4 adalah bilangan genap. Lalu untuk yang bilangan ganjil kita akan coba, misalnya 1, maka bilangan 1 adalah bilangan ganjil. Mungkin sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah program bahasa C tentang Singly Linear Linked List. Linked list itu apa? Linked list itu adalah struktur data berupa deret data yang dinamis karena dapat ditambahkan ataupun dihapus. Lebih khususnya, linked list terdiri dari rantai atau node, simpul di mana tiap node terdiri dari data pointer yang merujuk data nodenya sendiri, dan pointer merujuk pada node yang berikutnya. Yang kedua, linked list memiliki head atau kepala, atau biasa disebut node awal, dan tail atau ekor, node akhir. Karena tail adalah node akhir, dengan demikian, dalam node tail, pointer yang merujuk pada node selanjutnya adalah sama dengan 0. Yang ketiga, jika linked list hanya terdiri dari satu node, maka dalam node tersebut, pointer yang merujuk pada node selanjutnya adalah sama dengan 0. Mari kita coba program linked list pada Microsoft Visual Studio 2013 yang saya gunakan untuk running programnya.
Di sini saya akan mencoba menjelaskan programnya. Yang pertama seperti biasa kita membutuhkan include library yang kita butuhkan. Lalu di sini kita ada struct. Di sini ada typedef struct simple. Typedef itu apa? Typedef itu adalah suatu keyword yang digunakan untuk mendeklarasikan tipe data dengan nama lain. Misalnya typedef unsigned integer bpos, maka nanti kita hanya memanggil yaitu bpos x, bahwa ini tuh sama saja dengan integer x, seperti itu. Nah, kembali ke program linked list. Di sini kita membuat struct simple. Di dalamnya ada deklarasi variabel nama dengan tipe data char, ada tipe data float nilai, lalu ada struct simple itu pointer next simple. Nah, simple ini dia merupakan variabel untuk pemanggilan si struct-nya. Nah, di sini di dalam fungsi main kita memanggil variabel tadi untuk struct itu simpleku, lalu kita membuat beberapa pointer node-node yang kita akan isi nilainya. Nah, lalu pertama itu setelah deklarasi si simpelnya atau node-nodenya, kita alokasi memori dulu. Yang pertama itu cara alokasi memorinya itu nama simple 1 sama dengan simpleku pointer malloc size of simpleku. Seperti itu formatnya untuk alokasi memori. Nah, di sini ada isi data masing-masing simple. Di sini kita mengcopy strcp ini didapat dari library string.h. Kita mengcopy amin ke dalam variabel nama. Kenapa di sini pakai tanda panah seperti ini? Karena di sini kita menggunakan pointer si simple satunya. Maka untuk merujuk variabel nama, kita membutuhkan tanda panah seperti ini. Nah, selanjutnya mengcopy Budi ke dalam simple 2. Yang ini mengcopy Citra ke dalam simple 3. Lalu ini mengcopy nilai 90 ke dalam simple 1. Yang ini mengcopy yang ini tinggal mengisi saja dia nilai 20 ke dalam simple 1, ke dalam simple 2 dalam nilai, seperti itu. Lalu di sini kita menyambungkan link masing-masing simpul. Nah, kita akan menyambungkan link masing-masing simpul dengan menyambungkan node awal masing-masing simpul. Di sini simpul 1 next simpulnya apa, yaitu simpul 2. Simpul 2 habis simpul 2 next simpulnya itu apa, simpul 3. Simpul 3 next simpulnya 0 karena sehabis simpul 3 itu tidak ada simpul lain lagi. Lalu di sini kita akan menampilkan hasilnya mulai dari simpul 1. Kita buat variabel temp untuk menyimpan nilai simpul 1. Lalu di sini kita cetak nama dan nilai dari simpul 1. Yang ini pun sama, dia mencetak, namun bedanya dia mencetak next simple. Simpul selanjut simpul 1 itu apa? Simpul 2. Nah, yang baris ini next simpul lagi, berarti simpul ketiga, maka dia mencetak simpul ketiga. Coba kita running, klik kanan, lalu pilih debug, pilih start new instance. Nah, maka tampilnya seperti ini. Amin 90, Budi 20, Citra 100. Seperti yang telah kita atur di sini, nama dan nilainya. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang linked list menggunakan bahasa C di Microsoft Visual Studio 2013. Di sini cara menambahkan simpul baru seperti biasa, kita deklarasikan dulu simpul 4 yang di atas. Nah, seperti ini. Simpul 4 berupa bentuknya pointer. Lalu di sini kita alokasikan memorinya. Sama seperti sebelumnya, yaitu simpul 4 sama dengan simpulku, misalnya bintang malloc size of simpulku. Lalu di sini kita mengisi simpul 4
itu. Di sini kita mengisi simpul 4, namanya itu Dewi dan nilainya itu 80. Nah, si simpul 4 ini kita sisipkan di setelah simpul 3. Yaitu simpul 3 next simpul. Simpul selanjutnya itu apa? Simpul selanjutnya itu adalah simpul 4. Lalu simpul 4 itu selanjutnya apa? Karena tidak ada simpul yang ada setelah dia, maka kita buat menjadi 0. Seperti itu. Di sini headnya itu simpul, lalu seperti biasa kita mencetaknya itu menggunakan looping agar dia barisnya tidak banyak, seperti itu. Kita running dengan cara klik kanan pada project, lalu pilih debug dan pilih start new instance. Nah, maka hasilnya seperti ini. Simpul 4 itu Dewi 80 berada di simpul paling akhir, seperti itu. Nah, untuk mencetak secara looping ini juga dia akan menghemat pemakaian barisnya gitu. Jadi dia akan menghemat memori, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah program linguis menggunakan bahasa C di Microsoft Visual Studio 2013. Di sini seperti biasa kita membuat variabel dulu, simpul 4 di atas. Seperti itu berupa pointer. Lalu di sini kita mengisi simpul 4 itu namanya Dewi dengan nilainya itu adalah 80. Lalu kita menyimpan simpul 4 itu di simpul paling awal, maka simpul 4 next simpul itu adalah simpul 1. Berarti setelah simpul 4 itu ada simpul 1. Seperti itu. Lalu sekarang karena simpul 4 menjadi head yang baru, menjadi simpul yang paling awal, maka kita berubah temporary nilainya itu menjadi simpul 4. Lalu kita cetak setiap simpul menggunakan looping for, seperti itu. Kita coba lihat apa hasilnya. Klik kanan pada project, pilih debug, dan pilih start new instance. Nah, seperti ini. Simpul 4 dengan data nama Dewi dan nilainya 80 berada di node paling awal, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bahasan tentang linguis menggunakan program bahasa C di Microsoft Visual Studio 2013. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sebuah program tentang sebuah menu linguis. Di dalamnya itu terdapat menu quit, insert, delete, search, dan display. Di sini seperti biasa kita include library apa yang perlu digunakan, lalu kita deklarasikan struct-nya, kita buat struct-nya. Lalu di sini merupakan prototype fungsinya. Lalu di dalam fungsi main terdapat deklarasinya num input parent file. Lalu di sini kita membuat node list pointer berupa pointer. Di sini merupakan baris yang ini merupakan untuk alokasi memori, seperti itu. Nah, di sini merupakan tampilan menunya. Kita menggunakan while.
menggunakan switch, while ini dia jika inputannya itu tidak sama dengan 0. Lalu di sini kita memanggil fungsi pennode, yaitu dia untuk insert. Lalu yang case kedua, yang ketiga ini untuk delete. Lalu yang ketiga ini, case ketiga ini dia untuk mencari data, list. Yang keempat ini dia untuk mendisplay. Nah, di bawahnya ini free ini dia untuk mengkosongkan list tersebut. Lalu ini merupakan fungsi-fungsi display, append, delete, dan search, seperti itu. Kita coba running, klik kanan pada project, debug, pilih debug, ada start new instance. Nah, ini kita coba insert data. Klik pencet 1, your choice insert cm, enter the value which should be inserted. Oke, kita coba 4 misalnya. Lalu kita coba display, apakah benar 4 sudah terinsert. Oke, sudah ada datanya, itu ada 0 dan 4. Lalu kita coba search 4. Nah, value 4 located at position 1. Lalu kita coba lagi, kita display, masih tab ya, 0 sama 4. Kita coba delete, pencet 2. Nah, deletion, enter the value which should be deleted. Oke, 4. Oke, display. Oke, datanya telah kosong. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah program mengenai Menara Hanoi menggunakan bahasa C di Microsoft Visual Studio 2013. Nah, Menara Hanoi itu apa sih? Menara Hanoi adalah sebuah jenis permainan atau game. Nah, ilustrasi permainannya ini adalah pertama itu ada 3 buah tiang. Yang kedua itu tiang pertama berisi tumpukan cakram. Cakram dengan diameter terbesar berada pada posisi paling bawah, sementara cakram berdiameter lebih kecil ditumpuk di atasnya. Demikian seterusnya sehingga paling atas adalah cakram berdiameter yang kecil. Lalu seluruh cakram pada tiang pertama harus dipindahkan ke tiang yang ketiga sedemikian sehingga kondisi tumpukannya sama, yaitu cakram ditumpuk dari diameter terbesar hingga cakram yang diameternya kecil berada paling atas. Yang keempat, untuk itu ada tiang kedua yang digunakan sebagai alat bantu pemindahan cakram tersebut. Yang terakhir, syarat permainannya yaitu pemindahan cakram antar tiang hanya diperkenankan satu persatu, dan pada tiang manapun tidak boleh ada tumpukan di mana cakram yang lebih besar berada di atas cakram yang kecil. Seperti itu mungkin penjelasan tentang Menara Hanoi. Nah, kita sekarang coba lihat programnya Menara Hanoi ini seperti apa. Programnya seperti berikut. Di sini saya menggunakan Microsoft Visual Studio 2013. Nah, pertama kita deklarasikan terlebih dahulu, kita ketik dahulu library apa yang perlu kita gunakan di program ini. Lalu tentu saja kita menggunakan fungsi main. Nah, di sini kita deklarasi variabel, lalu yang ini kita membuat type fungsi yang di dalamnya ada 4 parameter. Lalu di sini kita memasukkan jumlah cakram, dimasukkan ke dalam variabel m. Di sini langkah-langkah pemindahan cakramnya itu pemanggilan si fungsi Hanoi. Nah, di sini kita mengirimkan karakter 1, 2, 3 ke dalam fungsi Hanoi ini. Lalu jika si n-nya ini, jika kita memasukkan jumlah cakramnya 1, maka dia akan mencetak pindah cakram paling atas dari tiang X ke tiang Z. X itu tadi isinya 1 dan Z itu adalah 3.
Nah, jika tidak, maka dia akan menjalankan programnya ini. Kita coba saja langsung bagaimana cara kerja programnya. Kita klik kanan pada project yang telah Anda buat, lalu pilih debug, ada start, klik kanan, pilih debug, ada start new instance. Nah, misalnya kita ingin menjalankan dulu, misalnya n itu sama dengan 1, maka tampilannya akan seperti ini. Kita coba 1. Nah, langkah-langkah pemindahan cakramnya itu, pindahkan cakram paling atas dari tiang 1 ke tiang 3. Sekarang kita coba lebih dari 1, maka dia akan menjalankan fungsi yang ini. Kita coba, misalnya 3. Nah, maka langkah-langkah pemindahan cakramnya dia ada 7 cara, 7 tahapan, seperti itu. Sekian penjelasan program dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan program bahasa C tentang mutual recursion. Mutual recursion di Microsoft Visual Studio 2013. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sebuah programnya. Pertama, seperti biasa, kita perlu include library yang kita perlukan. Lalu di sini ada prototype fungsi, ada integer genap dan integer ganjil. Lalu di sini kita di dalam fungsi main ada deklarasi variabel. Lalu di sini kita mencetak, masukkan sembarang bilangan bulat berupa integer dimasukkan ke dalam variabel k. Jika k-nya itu sama dengan 0, maka mencetak 0 bukan bilangan genap dan bukan bilangan ganjil. Jika angkanya bukan sama dengan 0, maka BS, variabel BS itu adalah fungsi genap. Fungsi genap, jika BS sama dengan 1, maka bilangannya genap. Jika BS sama dengan 0, maka bilangan adalah ganjil. Lalu di sini ada integer genap dan integer ganjil. Sebenarnya mutual recursion itu adalah seperti rekursif, fungsi rekursif, namun mutual recursion itu dia memanggil fungsi lain, sedangkan fungsi rekursif itu dia memanggil fungsinya sendiri. Lalu fungsi ABS ini dia untuk mencari nilai mutlak atau nilai positif dari suatu variabel. Misalnya di sini n. Seperti itu. Jika n sama 0, dia mengembalikan nilai 1. Jika tidak, dia memanggil fungsi lain, yaitu fungsi ganjil. Seperti itu. Kita coba jalankan programnya. Klik kanan pada project, pilih debug, lalu pilih start new instance. Nah, di sini masukkan sembarang bilangan bulat. Misalnya kita coba dulu yang sama dengan 0. Maka hasilnya 0 bukan bilangan genap dan bukan bilangan ganjil. Lalu kita coba lagi debug. Misalnya kita masukkan bilangan bulatnya itu genap. Maka bilangan 4 adalah bilangan genap. Lalu untuk yang bilangan ganjil kita akan coba, misalnya 1, maka bilangan 1 adalah bilangan ganjil. Mungkin sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan program pangkat menggunakan fungsi rekursif di bahasa C menggunakan Microsoft Visual Studio 2013. Di sini seperti biasa kita perlu include library apa yang perlu kita gunakan. Lalu ini untuk prototype fungsi. Di sini di dalam fungsi main, di sini seperti biasa deklarasi variabel apa yang perlu kita gunakan, yaitu A sama B, A-nya untuk bilangan dan B-nya untuk pangkat. Lalu di sini cetak misalnya A-nya 1, misalnya A-nya 2, B-nya 4. Maka di sini nanti cetaknya
2 pangkat 4 sama dengan berapa. Berapanya itu dia manggil ke dalam fungsi pangkat A, B. Nah, fungsinya seperti ini. Jika y-nya itu sama dengan 1, jika pangkatnya sama dengan 1, maka dia mengembalikan nilai ke x. Lalu jika tidak, maka x dikali pangkat x itu dikurangi y-nya min 1, seperti itu. Kita coba running. Oh ya, maksud fungsi rekursif itu dia memanggil fungsinya sendiri. Kita coba. Ini misalnya 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menambahkan dan menghapus link list pada bahasa C menggunakan bahasa C di Microsoft Visual Studio 2013. Seperti biasa, karena di sini kita membuat simpul baru, berarti kita harus deklarasi variabel simpul 4-nya itu sudah ada di atas. Nah, simpul 4 ini sudah, lalu kita alokasi memorinya dengan cara simpul 4 sama dengan simpulku bintang menandakan pointer malloc size of simpulku. Lalu kita isi si simpul 4 itu. Di sini simpul 4 namanya diisi dengan Dewi dan nilainya adalah 80. Lalu update link. Simpul 2 next simpul. Jadi simpul 2 setelah simpul 2 itu adalah simpul 4. Jadi si simpul 4 ini disisipkan antara simpul 2 dan simpul 3, seperti itu. Lalu di sini kita mencetak simpulnya dengan menggunakan for, sehingga lebih sedikit barisnya, seperti itu. Lalu di sini untuk menghapus simpul. Nah, kita update link dulu. Setelah simpul 1 itu adalah simpul 4. Sehabis itu baru kita menghapus simpul yang sebenarnya ada di sebelah simpul 1, seperti itu. Kita hapus simpul dengan cara fungsinya itu free buka kurung nama simpul yang ingin dihapus. Lalu di sini sama seperti tadi, kita mencetaknya dengan cara looping. Kita coba running, klik kanan project, lalu pilih debug dan pilih start new instance. Nah, tadi simpul 4 itu Dewi dengan 80, kita sisipkan itu antara data 2 dan data 4. Nah, ini sudah betul kan? Lalu yang ini kita menghapus data 2, yaitu si Budi ini. Kita menghapus, maka datanya tinggal ada 3, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.